Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi ini, coba ketua kelas untuk Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya ini? Sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan aktivitas latihan skop atau teknik 5-20-10. Ya. Arti 5-20-10 5 itu adalah 5 detik untuk menghisap nafas. 20 detik berarti menahan. Kemudian 10 detik melepas. Oke, siap? Siap mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas. Oke, cukup. Nah, teknik ini bisa kalian pergunakan sewaktu mau tidur dan setelah bangun tidur. Nah, teknik ini bisa membuat oksigen, ya, oksigen itu jadi lebih banyak di otak, jadi kita tidak mengantuk. Kira-kira baik. Untuk pertama, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sistem standar pada sepeda motor. Dalam hal ini adalah Supra X125. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir fase F, murid memiliki kemampuan merawat, memperbaiki sistem kelistrikan sepeda motor, menerapkan perawatan dan perbaikan sistem penerangan, sistem instrumen dan sinar, sistem starter, sistem pengapian, dan sistem pengisian pada sistem kelistrikan sepeda motor. Adapun tujuan pembelajarannya itu adalah dengan menggunakan media yang kalian pilih sendiri nantinya, kalian dapat menjelaskan fungsi, jenis, komponen, dan cara kerja sistem starter pada sepeda motor. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun rangkaian sistem starter pada trainer kelistrikan, trainer kelistrikan sepeda motor dengan urutan benar dan sesuai dengan SOP. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari menyusun rangkaian sistem starter
pada listrikan sepeda motor dengan urutan yang benar dan sesuai SOP. Itu yang ketiga nanti presentasikan. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama Bapak ingin membagikan apa dulu? Pretest. Sobat pretest silakan diisi nama komponennya dan rangkaiannya. Apakah kalian sudah tahu atau belum? Coba Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya. Permasalahan apa yang sering kalian alami di bagian starter? Coba jawab, ya, Putri. Apa pengalamannya dan apa yang kamu lakukan? Pengalaman saya kalau di sekolah ada yang cek ini. Kira-kira apa penyebabnya? Tahu saja. Apa yang kamu lakukan? Bengkel, Waktu bengkel. Aja. Ini Jadi, jadi masalahnya kira-kira kalian salah juga kelihatan bagi baterai ya. Berarti setelah itu saya kok bengkel untuk ganti baterai. Oke, anak-anak sekalian, sudah siap apa tadi? Oke, disimpan aja itu karena sekaligus untuk jam sip kita ya. Simpan aja rangkaiannya. Baik, kemudian Bapak berharap kepada kalian semua untuk bisa mempelajari sistem starter ini dengan serius. Karena apa? Karena kalau suatu waktu starter kita rusak, kita bisa memperbaiki sendiri dan memperbaiki starter orang lain juga. Kita lumayan kan, apalagi kita di bagian teknisi atau audit. Oke. Bapak akan menayangkan sebuah video, silakan kalian tonton dengan baik-baik ya. Kita akan coba bahas wiring diagram mesin starter pada statik dulu yang mudah, yang simpel ya. Ya, seperti yang kita ketahui wiring-wiringnya. Dan ini adalah wiring diagramnya. Jadi di sini ada baterai, supli, kunci kontak, relay starter, saklar, dan motor starter. Sekarang cara kerjanya adalah arus dari baterai dan mengalir melewati supli menuju kunci kontak ke relay starter, dari relay starter menuju saklar starter ke masa. Jika kumparan relay ini sudah dialirkan arus listrik, maka dia akan melakukan magnet. Jika terminal yang ini akan terhubung, jika arus dari baterai akan mengalir ke relay, terus dari relay ke motor starter diteruskan ke masa, sehingga motor starter akan berbesar. Ya, itu cara kerjanya.
Sekarang kita coba lihat dengan gambar dan posisi yang berbeda. Nah, di sini ada sama, ada baterai, Spring, kunci kontak, relay starter, terlalu starter, sama motor starter. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Mari kita merasakannya. Dari baterai, jika menggunakan on dan terlalu starter on, arah dari baterai menuju ke masa dulu yang negatifnya ya, kita taruh ke masa dulu. Terus yang positif menuju ke Spring menuju ke kunci kontak menuju ke relay starter menuju ke starter ke masa. Nah, setelah ini dari listrik, maka relay menjadi aktif, menjadi dengan mati kemarannya, hingga saklar yang ada ini akan terhubung. Jika arus dari baterai akan langsung menuju ke relay starter, menuju ke motor starter, teruskan ke masa, sehingga motor starter akan aktifkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Silakan dipelajari. Oke, anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita laksanakan ujian ini kemarin. Ya, sesuai gaya belajar. Jadi ada yang visual, estetik, dan audio visual. Nah, itu sudah kita campur-campur dan hasilnya seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi kelompok belajar adalah kelompok 1, kemudian kelompok Rio kelompok 2, Apri kelompok 3, kemudian Bisa kelompok 4. Oke, sudah ingat kelompok masing-masing? Nah, tugasnya adalah setiap kelompok mendiskusikan fungsi, kemudian jenis, komponen, cara kerja sistem starter, sekaligus nanti gambarnya ya. Gambarnya bagaimana gambar sistem starter yang benar itu sehingga bisa hidup ya. Dengan panduan nanti Bapak kasih buku, kemudian BTR, kemudian video juga boleh ya. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Silakan diskusi. Kelompoknya diskusinya.
rangkaian sistem starter di trainer masing-masing. Ya. Setiap kelompok diberi kasus berbeda. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 diberi kasus berbeda sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian cari apa jenis-jenis komponen yang tidak ada atau rusak. Silakan kalian cari sendiri dengan cara setiap sistem starternya itu di setiap kelompok itu harus di ya bisa dicari. Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sana. Silakan. Sekalian disusun ya, disusun kira-kira bagaimana sistem starter yang baik sesuai dengan SOP-nya. Ingat, yang istilah bagian apa tadi ya? Sesuai dengan hasil diskusi kalian tadi, coba dicari bagaimana sistem starter sepeda motor mekanik 125 yang benar. Coba
sudah melaksanakan kinerja di training matematik. Sekarang kita akan melaksanakan presentasi, ya, presentasi berkelompok. Nah, siapa yang dahulu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, baik diskusi tadi maupun praktek yang ada di training. Ayo silakan siapa? Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tadi, yakni tentang komponen starter dan praktek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yang tadi. Kinerja kami yang kami diskusikan tadi. Dan setelah kami diskusikan, kami mendapatkan bahwa fungsi starter pada sistem kendaraan sepeda motor berfungsi sebagai pemutar crankshaft pada saat menghidupkan mesin atau penggantian kickstarter agar pengendara tidak perlu lagi mengengkol kakinya untuk menghidupkan mesin. Dan ada pula kami dapati jenis starter, ada dua, yaitu kickstarter yakni memutar crankshaft dengan dorongan kaki atau diengkol, electric starter yakni memutar crankshaft dengan motor starter atau dinamo yang digerakkan oleh energi listrik. Komponen starter yang kami dapati tadi secara umum ada baterai, sekring atau buse, kunci kontak, ignition switch, saklar starter, starter switch, saklar magnet starter atau relay starter, dan motor starter atau dinamo. Cara kerjaannya yaitu arus yang besar starter sekitar 40 ampere akan mengalir ke motor starter saat dihidupkan. Untuk mengalirkan arus besar tersebut diperlukan kabel yang tebal langsung dari baterai menuju baterai tanpa lewat starter switch agar kontaknya tidak meleleh ketika ditekan. Oleh karena itu, dalam rangkaian sistem starter dilengkapi relay atau solenoid switch. Arus listrik kecil mengaktifkan starter relay sewaktu kunci kontak dihidupkan dan starter switch ditekan. Arus listrik kecil mengaktifkan starter relay mengalir dari baterai ke starter relay melalui kunci kontak dan starter relay aktif. Arus listrik yang besar mengaktifkan motor starter sewaktu starter relay diaktifkan. Arus listrik besar mengalir dari baterai ke motor starter melalui starter relay yang kemudian menjalankan motor starter. Sudah? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi yang ingin maju? Oke. Kelompok silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam sistem starter sepeda motor. Yang kami dapat bahwa fungsi starter berfungsi sebagai pemutar crankshaft pada saat menghidupkan mesin atau menggunakan kickstarter agar memudahkan pengendara dalam menghidupkan motor. Jenis starter motor terdiri dari dua jenis, yaitu ada kickstarter, engkol atau manual. Yaitu starter yang memutar crankshaft dengan dorongan kaki. Electric starter yaitu yang menggunakan dinamo, yaitu starter yang memutar crankshaft dengan motor starter yang digerakkan oleh energi listrik. Komponen starter ada beberapa, yaitu ada baterai, kunci kontak, spring, saklar starter, saklar magnet, starter relay, dan motor starter atau dinamo. Cara kerja starter terdiri dari arus listrik besar sekitar 40 ampere akan mengalir ke motor starter saat dihidupkan. Untuk mengalirkan arus besar tersebut diperlukan kabel yang besar langsung dari baterai menuju motor tanpa lewat starter switch agar kontaknya tidak meleleh ketika ditekan. Oleh karena itu, dalam rangkaian sistem starter dilengkapi relay atau solenoid switch
Arus listrik kecil mengaktifkan dari starter suatu kunci kontak dihidupkan dan starter switch ditekan. Arus listrik kecil mengaktifkan kontak dan starter relay aktif. Arus listrik besar mengaktifkan motor starter suatu starter relay diaktifkan. Arus besar mengalir dari baterai ke motor starter melalui relay starter dan kemudian menjalankan ke motor starter. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik anak-anak sekalian, semua kelompok tadi sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan semua kelompoknya hidup. Cuma di setiap kelompok tersebut ada beberapa komponen yang kalian yakini rusak, ya kan? Di kelompok 1 tadi yang rusak adalah komponen kunci kontak sewaktu mereka mencoba menyusun dari. Dan sekarang sudah diganti dan sudah baik. Di kelompok kedua apa tadi? Relay starter, ya. Di kelompok ketiga spray. Di kelompok keempat motor starternya. Oke. Kemudian ada pun kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan adalah bahwa di sistem cara kerja sistem start tersebut menggunakan arus besar dan arus kecil. Kalau arus besar dari baterai langsung ke relay dan ke motor dan dikasih massa. Kemudian arus yang kecilnya itu tetap dari baterai juga tapi melalui string, kemudian melalui lagi kunci, kemudian melalui string kembali kan, kemudian ke relay, setelah relay ke tombol dasar dan dikasih massa. Nah, berarti arus kecil mengaktifkan arus besar dengan adanya komponen daripada relay. Nah, sekarang anak bapak sudah paham cara kerjanya dan di praktek tadi sudah betul semuanya dan semuanya sudah hidup. Ya. Oke, anak bapak sekalian, tadi sudah kita simpulkan daripada cara kerja sistem starter. Sekarang Bapak akan memberikan kepada kalian soal sumatif ataupun soal akhir dengan pilihan berganda sebanyak 15 soal. Silakan kalian kerjakan. Kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Tiga. Baik, anak-anak sekalian, ujian sumatif tadi sudah kita selesaikan bersama-sama. Sekarang Bapak akan tutup pertemuan kita ini dengan pesan inspiratif, yakni ada sebuah hadis mengatakan bahwa Allah mengikuti sangkaan seorang hamba terhadapnya. Nah, jadi ketika kita berpikir positif, maka itulah yang Allah kirimkan kepada kita. Nah, ketika seseorang menganggap dirinya berhasil, menganggap dirinya gagal, atau menganggap dirinya kecewa, atau menganggap dirinya susah, maka Tuhan akan mengirimkan pikiran itu
kepada dirinya. Nah, kalau ananda sekalian ini berpikir pasti bisa, maka ananda akan bisa. Cuma kalau ananda berpikir tidak bisa, sudah pasti tidak akan bisa. Tuhan akan menakdirkan ananda tidak bisa, maka mulailah kita berpikir kita yang positif, sehingga Allah akan mengirimkan kepada ananda sekalian pikiran yang positif. Jadi kalau kalian yakin belajar hari ini akan berhasil, maka kalian akan berhasil. Kalau memang sungguh-sungguh, gitu ya. Oke, karena waktu kita juga sudah habis untuk pertemuan kali ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.